Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini akan mempresentasikan tentang perlawanan Sultan Nuku dari Tidore terhadap VOC. Perkenalkan, nama saya Nurianti, nomor absen 29. Nama saya Suatri Hasanah, nomor absen 34. Kami dari kelas 11 MIPA 5. Sultan Nuku atau Chou Barakati dari Tidore. Beliau lahir pada tahun 1738 dengan nama Muhammad Amiruddin. Pada tahun 1780 melarikan diri ke Seram Timur untuk menghindari kejaran Belanda. Pada tahun 1797 berjaya merebut kekuasaan Tidore dan dinobatkan menjadi Sultan Tidore. Pada tahun 1801 melancarkan serangan balasan untuk mengusir Belanda dari Maluku. 1905 beliau wafat di usianya yang ke-67 tahun. Pada tahun 1995 ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Muhammad Amiruddin atau lebih dikenal dengan nama Sultan Nuku adalah seorang sultan dari Kesultanan Tidore yang dinobatkan pada tanggal 13 April 1779 dengan gelar Sri Paduka Mahattuan Sultan Saidul Jihad Al-Ma'bus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan. Selama masa perang dengan VOC, Nuku disebut juga sebagai Chou Barakati, artinya tuan yang diberkahi. Sultan Nuku Muhammad Amiruddin adalah putra kedua Sultan Jamaluddin tahun 1757 sampai 1779 dari Kesultanan Tidore. Dilahirkan pada tahun 1738, nama kecilnya adalah Kaicil Saifuddin. Sebagian dari kerajaan atau kesultanan di Nusantara ikut ambil bagian dalam upaya melawan kolonialisme atau penjajahan. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentuk, penjajah sudah masuk ke tanah air. Karena itu, setiap wilayah di negeri ini memiliki cara masing-masing untuk melawan dan mengusir penjajah dari wilayah mereka. Salah satunya adalah perlawanan yang dilakukan Kesultanan Tidore mengusir Belanda atau VOC dari tanah mereka. Tidak mudah, perjuangan mereka diwarnai dengan konflik internal antar keluarga. Politik adu domba atau defect et impera memang sering kali digunakan penjajah untuk melancarkan kepentingan mereka. Kisaran abad ke-18, Sultan Jamaluddin sering berkonflik dengan pihak Belanda. Sebabnya, kepentingan VOC yang dianggap merugikan Maluku dan ingin menguasai perdagangan. Atas perlawanannya, Sultan Jamaluddin lantas ditangkap dan ditahan Belanda. Jamaluddin diboyong ke Batavia dan menjadi tahanan. Dia kemudian dipindahkan ke sebuah pulau di Sri Lanka bernama Pulau Sailan untuk menjalani pengasingan. Miris di tengah pengasingannya itu, Jamaluddin menghembuskan napas terakhirnya. Tahtanya pun digantikan oleh adiknya bernama Pata Alam. Sang adik berkuasa atas penunjukannya oleh Belanda langsung. Sebenarnya, Sultan Jamaluddin memiliki dua putra yang seharusnya meneruskan tahtanya. Meski telah resmi memegang tahta, namun Sultan Patra Alam belum bisa berkuasa dengan tenang. Ia merasa terusik dengan keberadaan Sultan Nuku alias Pangeran Amiruddin dan adiknya, Pangeran Kamaluddin. Jelas, dua pangeran ini merupakan pewaris sah tahta Tidore. Bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bisa ditebak, Patra Alam bersekongkol dengan pihak Belanda untuk menangkap kedua keponakannya. Pangeran Kamaluddin tertangkap, sedangkan Pangeran Nuku alias Amiruddin berhasil melarikan diri. Dalam buku berjudul Aroma Sejarah dan Budaya Ternate karya Abdul Hamid tahun 2001, disebutkan bahwa Pangeran Amiruddin berhasil lolos dan melarikan diri ke wilayah Halmahera. Di pelarian, dia lantas menyusun strategi dan mempersiapkan diri merebut kembali tahta. Walau dengan kapasitas terbatas, Nuku tetap bertekad merebut kekuasaan dari pamannya sekaligus mengusir kekuatan kolonial. Dia menghimpun kekuatan dan mengirimkan beberapa utusan ke berbagai penjuru sekitar Kesultanan Tidore, termasuk hingga ke wilayah Raja Ampat di Papua, serta wilayah timur Seram. Mereka membangun benteng-benteng di pesisir pantai, menyebar ranjau di lautan, dan memasang meriam tempur. Di luar dugaan, ternyata banyak pemimpin lokal yang berpihak pada Nuku. Mereka sama bosan hidup dalam jajahan Belanda.
Selain itu, kekuasaan Patra Alam atas Kesultanan Tidore juga tidak mendapatkan pengakuan yang kuat. Yang dinilai paling tepat tentu saja Pangeran Amiruddin atau Sultan Nuku lantaran dia keturunan laki-laki pertama dari Sultan Jamaluddin. Nuku bukan hanya mendapatkan bantuan dari penguasa lokal, bahkan orang-orang Mindanao atau Filipina ikut menggaungkan namanya dan membantu merebut kekuasaan mendiang ayahnya. Bantuan juga datang dari pihak Inggris yang kala itu juga musuh utama Belanda. Untuk menghadapi Belanda, Sultan Nuku meniru siasat Divide et Impera yang sering digunakan oleh Belanda. Sultan Nuku menghasut orang-orang Inggris agar mengusir orang-orang Belanda, yang setelah berhasil segera digempurnya. Pasukan Nuku semakin kuat setelah mendapat berbagai perlengkapan perang dari Inggris dan memenangkan banyak pertempuran melawan Belanda. Pada 11 November 1781, para pendukungnya mengangkat Nuku sebagai pimpinan mereka di Tanah Pelarian. Dia kemudian dinobatkan sebagai Sri Mahatuan Sultan Amiruddin Saifuddin Shah Kaichil Paparangan. Kaichil Paparangan merupakan istilah sematan yang bermakna Raja Perang, yang sekaligus menjadi simbol bahwa Nuku siap berperang demi mengusir kaum penjajah dari Maluku Utara. Belanda kewalahan. 2 tahun setelah menjadi pimpinan di Tanah Pelarian, pasukan pimpinan Nuku menyerang markas Belanda di Halmahera sekitar 1783. Serangan itu membuahkan hasil. Pasukan Belanda kocar-kacir dan lari dari posnya. Sebaliknya, VOC murka dengan serangan tersebut. Mereka balik menggempur pasukan Nuku, namun justru harus menerima kegagalan berulang. Hal ini terjadi karena disebut-sebut Nuku sangat cerdik dan lihai dalam menentukan strategi, terutama untuk pertempuran laut. Pada saat yang sama, ketika Nuku dan pasukannya gencar bertempur melawan VOC, Belanda justru mencabut tahta yang mereka berikan ke Patra Alam. Nuku terhadap Belanda menjulukinya The Lord of Fortune. Salah satu penyebabnya karena Patra Alam melakukan kerjasama rempah-rempah dengan pihak lain tanpa sepengetahuan VOC. Atas pengkhianatannya terhadap VOC, dia pun diasingkan ke Tanah Jawa. Peristiwa itu membuat Belanda berada dalam situasi yang sulit. Mereka tak bisa mendapatkan sekutu di sana. Selanjutnya, pertempuran demi pertempuran berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun berikutnya. Nuku dan pasukannya kerap menang. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Sultan Nuku diserahi gelar sebagai Jowo Barakati atau Tuan yang selalu diberkati. Sementara oleh orang-orang Inggris yang mendukung perlawanan meraih tahta pada 12 April tahun 1797, Angkatan Laut Nuku yang terdiri dari 79 kapal dan sebuah kapal Inggris muncul di Tidore. Melalui berbagai serangan massal, Tidore akhirnya bisa direbut kembali oleh Sang Jowo Barakati. Setelah Tidore berhasil dikuasai, Belanda pun terpaksa angkat kaki dan melarikan diri ke Ternate. Tepat sehari kemudian, pada 13 April tahun 1797, Pangeran Nuku dinobatkan menjadi Sultan Tidore dengan gelar Sultan Syahidul Jihad Amiruddin Saifuddin Shah Muhammad El Mabus Kaichil Paparangan, Jowo Barakati Nuku. Tak lama, Belanda kembali melancarkan serangan ke wilayah Tidore. Namun, lagi-lagi mereka harus menelan kekalahan karena Sang Sultan tak terkalahkan. Tidak tinggal diam, selang 2 tahun setelah serangan Belanda, Sultan Nuku membalas serangan ke Ternate. Dia mengirimkan tak kurang dari 5.000 personel pasukan untuk menggempur benteng Belanda. Serangan itu berubah manis. Ia berhasil mengusir Belanda dari Ternate. Maluku berhasil kembali dikuasai Sultan Nuku. Kemudian, di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Tidore berjaya menguasai beberapa wilayah termasuk Raja Ampat, Seram Timur, juga sebagian wilayah Halmahera.
Kejayaan Kesultanan Tidore di bawah kekuasaan Sultan Nuku membawa rakyatnya dalam suasana yang tenang. Namun, pada saat itu pula Sang Sultan berpulang, tepat pada 14 November tahun 1805 dalam usianya yang menginjak 67 tahun. Sultan dengan julukan The Lord of Fortune itu telah mewariskan masa-masa emas Kesultanan Tidore. Kegigihannya melawan penjajahan Belanda membawa Tidore menjadi sebuah negeri yang diberkati dan berdaulat. Atas segala pengorbanan dan perjuangan Sultan Nuku, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 071-TK-1995 tanggal 7 Agustus 1995. Sekian dari kami, bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.